Nah itu terus harga dari agennya itu berapa ya Bu masing-masingnya? Apel 20.000, bordernya 15.000. Terus modal awalnya itu berapa ya Bu? Modal awal kisaran 800.000. Terus biasanya sehari itu lakunya berapa kilo Bu? Itu aja Bu yang mau saya komentari sama Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu bersedia. Semoga dagangannya lancar. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Jadi gini, pas saya sudah wawancara kemarin, saya tuh udah dapat hasil dari wawancaranya. Udah kelihatan kah? Sudah kelihatan. Bentar Cuk, kita nih nggak salam dulu gitu kah? Anu aja langsung. Nggak usah, langsung aja. Oke, jadi ini hasil dari wawancara kita kemarin yang udah saya wawancarakan. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa buah yang paling laku terjual adalah buah apel dan buah pir. Modal harga awal buah apel 20.000 per kilo, kemudian dijual seharga 35.000 per kilo, dengan keuntungan yang diperoleh 15.000 tiap kilo. Sedangkan modal harga awal untuk buah pir yaitu 15.000 per kilo dan dijual seharga 25.000 per kilo dengan keuntungan yang didapatkan sebesar 10.000 per kilonya. Terus terjual per harinya tuh 15 kilo. Jadi total modal awal seluruhnya untuk membeli buah apel dan buah pir itu sebesar 600.000. Nah, terus di sini berarti kita tuh harus cari berapakah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari menjual tersebut. Nah, kita kan kemarin udah sepakat pakai metode grafik. Berarti sekarang gimana kalau buat pembahasannya ini, kita hitung aja dulu masing-masing dapatnya nanti berapa. Terus kita samain jawaban kita. Kalau misalnya nanti ada perbedaan, baru kita bahas gitu bedanya di mana. Kalau misalnya nanti jawaban kita ini udah sama semua, berarti ya jawaban kita itu udah betul. Gimana? Iya, bisa. Iya, sepakat. Untuk waktunya berapa menit, Dep? Kita ngerjain ini. Menurut kalian gimana? Ini mudah aja nggak sih? Soalnya kayaknya apa ya, nggak seribet kayak metode simplex atau apa gitu sih. Kan kita cuma metode grafik aja. Gimana kalau 5 menit aja? Gimana? Cukup nggak? Oh iya, cukup. Ya, dicoba dulu. Cukup. Ya udah, kalau gitu kita kerjakan ya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, nih kadang kamera saya ini mati-mati sendiri. Udah, kita kerjain dulu. Ini kan sekarang 2146, berarti nanti 2151 kita udah dapat jawabannya masing-masing ya. Oke, siap, laksanakan. Dep, berarti untuk X-nya itu buah apel, Y-nya itu buah pir ya?
Ya, kita bisa misalin kayak gitu. A few moments later. Dev, kamu dapat hasilnya berapa? Hasilnya bentar. Ntar dulu, ini udah semua kah? Lendi udah kah? Sudah kok. Gimana kalau kamu langsung sebutin hasilmu aja sih? Jadi kita kayak sambil nyimak gitu jawaban kita semua sama atau enggak. Oke. Jadi hasil saya itu untuk daerah penyelesaiannya kan didapat ada 3 titik. Yang mana 3 titik itu substitusi ke Z-nya, yaitu Z-nya itu kan 15.000 X ditambah 10.000 Y. Terus itu 3 titik itu ada 0,0, ada 0,4 dan 3,0. Ya. Terus Nah, untuk yang 0,0 itu kan iya berarti 15. 0. Terus kalau yang untuk yang kedua itu ada 0,4. Nah, itu 15.000 dikali 0, 10.000 ditambah sama 40.000. 10.000 dikali 0 sama dengan 45.000. Jadi nilai Z akan mencapai maksimum itu di titik 3,0. Ibu Siti Aisyah akan memperoleh keuntungan maksimum itu besar dengan harga 20.000 per kilo. Iya, aku juga gitu Cecil. Tadi titiknya dapat 0,0, 0,4 sama 3,0 karena kita akan cari maksimum. Jadi yang 45.000. Ya, oke. Berarti ini jawaban benar kita ya? Iya, ini jawaban kita. Nah, terus ini kan udah jawabannya nih. Kemarin kan kalian udah dapat bagian buat ngetik bab 1 sama bab 2. Gimana kalau yang bab 3 ini biar saya aja nanti yang ketik sama kalian kesimpulan, nggak apa-apa deh, saya juga yang ketik nanti, saya kirim di grup, terus tinggal disatuin. Gimana? Tapi buat kesimpulannya kita sama-sama gimana? Atau kalian ada yang udah dapat kesimpulan kak? Ini kan kayak tinggal ditarik aja nih dari pembahasan kita. Jadi nanti kalian bacain kesimpulannya nanti biar saya yang ketik, terus saya tambahin juga nanti kalau misalnya ada kayak yang kurang gitu. Bentar ya Dep, baca dulu makalahnya. Ya baca aja.
Kesimpulannya itu kalau menurut saya ya, jadi pemrograman linear itu adalah metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Terus Nggak gitu, ditambahin yang ini aja. Program linear berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu model matematik yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linear dengan beberapa kendala linear. Gitu, nyambung nggak? nyambung. Nanti itu dijadiin satu paragraf aja. Iya ya, oke. Terus ada lagi nggak? Nemu lagi nggak sih? Atau Ten? Mungkin bisa dalam membangun model dari formulasi permasalahan yang ada akan digunakan beberapa unsur yang biasa digunakan dengan atau dalam penyusunan program linear, yaitu perumusan variabel keputusan, fungsi tujuan, fungsi kendala atau pembatas, dan batasan variabel. Nah, program linear bisa diselesaikan menggunakan metode grafik untuk menentukan persoalan maksimum atau minimum. Tadi itu kan kita menyelesaikan persoalan tentang maksimum. Nah, terus menurutku sih di kesimpulan itu kita kasih lagi dari yang pembahasan yang barusan kita buat itu. Jadi nanti di sini kita tambahin berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa buah yang paling laku terjual adalah buah apel dan buah pir karena hanya menggunakan dua variabel yang sederhana. Di sini kita ini sebagai penulis menggunakan metode grafik untuk menyelesaikan permasalahan atau keuntungan maksimum dari kedua buah tersebut. Gimana? Ya, mungkin cukup aja segitu deh untuk kesimpulannya. Cukup aja itu kesimpulannya. Terus biasanya tuh dikasih saran nggak sih? Mungkin untuk sarannya itu ya kurang lebih dengan makalah-makalah seperti biasanya ya. Kalau menurut saya itu mungkin sarannya itu diharapkan dengan adanya pembahasan dalam makalah, penulis dan pembaca itu dapat mengetahui dan memahami materi program linear ini yang kita bahas ini kan. Nah, terutama pengaplikasiannya di bidang sosial ekonomi perdagangan. Kalau ya menurut sih. kamu gimana, Dep? Iya, kayak gitu aja. Nanti kalau misalnya pas lagi ngetik terus tiba-tiba dapet kata-kata yang bagus tuh nanti biar ditambahin aja apa gitu misalnya. Jadi kamu nanti sekalian ngetik ya semuanya dari yang pembahasan sampai saran ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti aku aja yang ketik. Nanti langsung gue kirim di grup. Terus nanti kamu bisa yang satuin makalahnya jadi satu. Soalnya kan nanti yang edit video kita. Jadi kayak dibagi tugas lagi aja gitu. Ya udah, nanti besok kalau misalnya ada waktu kita zoom lagi buat pembahasan mengenai makalah fix kita ya. Iya nanti ya besok aja deh kalau gitu. Nanti biar selesaikan dulu yang bab 3 sama bab 4-nya.
Ya udah besok berarti udah jadi ya deh makalahnya ya. Iya, diusahakan pasti udah jadi. Oke oke. Jadi nanti Pendi tinggal ngedit videonya. Iya. Hmm, berarti ini sudah ya, stop share. Berarti itu aja kan yang mau kita bahas. Iya mungkin itu aja dulu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kan nanti selanjutnya kita zoom lagi, nanti kita bahas lagi. Nanti kalau misalnya ada yang mau kayak nggak sesuai gitu apa ada yang bingung gitu, nanti kita itu aja chat aja di grup gitu, terus kita lanjut besok lagi aja buat yang zoomnya. Berarti ini kita akhiri aja ya kalau gitu, soalnya ini jaringan juga kayaknya nggak stabil. Iya Dep, sudah malam juga. Ya sudah kalau gitu, saya end ya ini zoomnya. Oke, selamat ketemu lagi teman-teman. Jadi ini aku udah selesai nih bikin yang kemarin bab 3 sama bab 4-nya. Terus kemarin sama Aras juga udah digabungin filenya. Mungkin share screen aja ya. Nah, udah kelihatan kah? Kelihatan. Sudah kelihatan KPM kamu? Sudah kelihatan. Nah, jadi ini makalah fix kita ya. Ini sih udah saya rapiin sih. Nanti kalau misalnya ada yang kurang sesuai atau masih kurang rapi gitu, nanti kita baikin lagi atau kalian bisa sambil baca-baca lah. Nah, jadi ini yang di bagian sampulnya, name kalian gak ada yang salah kan? Oh ya, sudah betul semua itu name-nya sama nama. Bener kok. Terus ini masuk di kata pengantar. Ini bagian daftar isi. Nah, ini di pendahuluan. Ini kemarin yang bikin bab 1 apa ya? Fendi. Aku yang buat. Fendi ya. Menurutku udah betul sih. Nanti kalau misalnya Aras baca, terus kamu kayak nemu kata-kata yang salah tuh, langsung ngomongin aja sebelum kita kumpul. Nih. Terus ini bab 2-nya ini berarti Sylvia yang bikin. Iya, Sylvia yang buat. Nah, ini juga sih nanti Fendi juga sambil dibaca. Kalau misalnya ada yang belum sesuai, nanti bisa diomongin lagi. Siap. Kemarin juga udah aku baca sih. Nah, oke. Jadi teman-teman, ini adalah bab 3 atau hasil pembahasan kita. Nah, yang pertama, hasil wawancara dan model matematikanya. Wawancara dilakukan di kios Fitri, tepatnya di alamat Jalan KS Kebun, Sepaku, pada tanggal 12 Maret 2021. Wawancara dilakukan oleh salah satu anggota kelompok 10 yang berdomisili di Sepaku, yaitu saya sendiri, Devi Windy Ervina Putri, dengan narasumber yaitu Ibu Siti Atiyah. Nah, Ibu Siti Atiyah adalah seorang penjual buah yang kegiatan sehari-harinya berjualan buah. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut. Nah, jadi ini dialog wawancaranya saya tuliskan juga di hasil pembahasannya. Nah, ini seperti ini. Betul aja kan kalau dialognya nih ditaruh di bab 3 pembahasan.
Iya, Nah, lanjut deh. lanjut ya. Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa buah yang paling laku terjual adalah buah apel dan buah pir. Modal harga awal buah apel 20.000 per kilo, kemudian dijual seharga 35.000 per kilo dengan keuntungan yang diperoleh 15.000 tiap kilonya. Nah, sedangkan modal harga awal untuk buah pir yaitu 15.000 per kilo dan dijual seharga 25.000 per kilonya dengan keuntungan yang didapatkan sebesar 10.000 per kilonya. Nah, kemudian dagangan itu terjual per hari 15 kilo. Jadi total modal awal seluruhnya dari hasil wawancara itu yaitu sebesar 600.000. Nah, kemudian di sini ditarik kesimpulan untuk rumusan masalahnya, berapakah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh penjual buah tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut, ini bisa dibuat tabel seperti ini ya. Ini untuk kendalanya ini ada modal awal, harga jual, dan keuntungan. Kemudian ada apel, pir, dan batasan. Nah, untuk modal awal yang buah apel, nah itu per kilonya tuh kan harganya 20.000. Nah, untuk pirnya tuh 15.000 per kilonya. Dengan batasan tadi 600.000. Nah, untuk harga jualnya, buah apel tuh 35.000 dan buah pir itu 25.000. Nah, keuntungannya kita dapat dari harga jual dikurang harga awal. Nah, untuk buah apel itu kan harga jualnya 35.000. Jadi 35.000 dikurang 20.000. Jadi keuntungan untuk buah apel itu 15.000. Nah, keuntungan untuk buah pir yaitu harga jual dikurang harga awal. Jadi 25.000 dikurang 15.000. Jadi keuntungannya itu 10.000. Kemudian dengan batasannya itu terjual per harinya itu 15 kilo. Nah, terus kita susun model matematikanya. Yang pertama kita misalkan dulu nih, X-nya sama dengan apel dan Y-nya sama dengan pir. Kemudian kita maksimumkan 15.000 X ditambah 10.000 Y dengan kendala atau batasan 20.000 X ditambah 15.000 Y kurang dari sama dengan. Nah, yang persamaan pertama ini saya kecilkan atau saya sederhanakan, kedua ruas ini saya bagi dengan 500. Jadi dapatnya 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Kemudian X ditambah Y kurang dari sama dengan 15. Ini untuk persamaan kedua. Dan X, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian fungsi objektifnya 15.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, penyelesaiannya karena hanya menggunakan dua variabel yang berpisah sederhana, jadi kita kan juga udah sepakat kalau menggunakan metode grafik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi langkah yang pertama, kita cari titik potong masing-masing bersamaan 1 dan bersamaan 2 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum mencari titik potong masing-masing bersamaan 1 dan 2, kedua persamaan tersebut diubah ke dalam 0 terlebih dahulu. Ke dalam pembentuk 0 terlebih dahulu ya, sehingga diperoleh 4X tambah 3Y sama dengan 12, kemudian X ditambah Y sama dengan 15. Nah, untuk persamaan 1, 4X tambah 3Y sama dengan 12, itu jika X-nya 0, maka Y-nya itu sama dengan 4, jadi titiknya itu 0,4. Terus yang kedua, jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3, diperoleh titik 3,0. Nah, untuk yang persamaan kedua, X tambah Y sama dengan 15. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 15. Jadi diperoleh titik 0,15. Terus jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 15. Diperoleh titik 15,0. Nah, dari titik-titik yang sudah kita dapatkan ini, kita gambarkan di koordinat bidang kartesius. Nah ini menggambar grafik. Kan tadi kita udah dapat titiknya 30, 04, 0,15 dan 15,0. Nah, jadi daerah penyelesaiannya itu yang ini ya, yaitu daerah yang ada di keduanya nih. Nah, terus langkah yang ketiga tuh kita cari nilai Z berdasarkan titik pada daerah penyelesaian. Tadi kan Z-nya itu 15.000 X ditambah 10.000 Y. Nah, di sini kan
titik daerah penyelesaiannya tuh ada 0,0, 3,0 sama 0,4. Nah, kita substitusikan ke ini fungsi Z yang 15.000x ditambah 10.000 ya. Jadi 15.000 dikali 0 ditambah 10.000 kali 0 itu hasilnya 0. Yang ini 15.000 kali 0 ditambah 10.000 kali 4 hasilnya 40.000. Terus yang 3,0 itu 15.000 dikali 3 ditambah 10.000 dikali 0 sama dengan 45.000. Nah, jadi dari substitusi itu tadi kita tarik kesimpulan nilai Z akan mencapai maksimum di titik 3,0. Ini berarti Ibu Siti Asih akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar 45.000 apabila hanya menjual buah apel sebanyak 3 kilo dengan harga 20.000 per kilonya. Nah, jadi ini pembahasan yang sudah saya ketik, yang sudah saya susun kata-katanya sesuai dengan pekerjaan kita kemarin yang udah kita hitung sama-sama. Nah, menurut kalian apakah dari hasil ketikan saya ini ada yang kurang sesuai atau ada yang ingin ditambahkan untuk yang bab 3-nya? Sudah cukup sesuai, Dev. Udah cukup kok, udah bagus Dep. Berarti sesuai aja kan sama yang kita kerjakan kemarin sama-sama untuk pengerjaannya atau langkah-langkahnya gitu? Iya sesuai. Jadi ini makalah fix kita sudah ya? Iya, sudah fix. Iya, ini untuk makalah kita. Sekian dari hasil video diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.